Inilah tokoh legendaris nasional. Bila mereka berkumpul, maka gagasan luar biasa ditorehkan untuk bangsa dan negeri ini, mulai dari persoalan ekonomi global hingga kehadiran APBN di seluruh pelosok Nusantara. Parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I could. Dunia melemah secara sangat signifikan. Pertumbuhannya hanya di 2,9. Padahal tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 6,2 secara dunia. Tahun depan akan lebih lemah lagi. Inilah yang harus kita waspadai, tantangan baru pasca Covid, yaitu dunia mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Ada yang menyebut resesi, ada yang menyebut perlemahan. Kalau resesi itu ekonominya kontraktif, kalau perlemahan ya dia menurun sangat tajam. Jadi dunia dihadapkan pada situasi ekonominya melamah, harga-harga naik, dan geopolitiknya menegang atau terjadi ketegangan antar blok Barat dengan blok Rusia dan RRT. Ini konstelasi global. Bagaimana APBN bekerja? Tahun 2022 yang lalu, APBN tetap menjaga sebagai instrumen yang melindungi masyarakat dan perekonomian. Makanya kita sebut melindungi dari apa? Dari berbagai guncangan yang datang sering tanpa bisa diprediksi atau tidak bisa direncanakan. Seperti perang. Perang itu nggak ada yang prediksi akan terjadi pada bulan Februari 2022 yang lalu di Ukraina. Yang dampaknya merambat. Yang kemudian menyebabkan harga-harga pangan, harga energi naik. APBN menjadi instrumen untuk melindungi akibat perang yang menimbulkan gejolak di sektor pangan dan energi. Gimana caranya? APBN menjadi shock absorber, menahan gejolak, shock absorber. Harga BBM yang di Eropa naik 3 kali lipat, di Indonesia tidak terjadi kenaikan 3 kali lipat. Kita naik 30% bulan September 2022. Karena kalau mengikuti mekanisme pasar, kenaikan dari BBM minimal hampir atau lebih dari 100% atau bahkan 200% seperti yang terjadi di negara-negara Eropa. Kalau shock yang besar ini tidak ditahan, rakyat dan ekonomi pasti akan jatuh lagi. Belum sembuh dari pandemi, kena lagi dampak dari kenaikan harga. Maka APBN menahan tersebut, kenaikan harga yang besar. Dampaknya subsidi kepada
bahan bakar melonjak sangat tinggi. Pemerintah merespons dengan pergi ke DPR, Buya Said Abdullah dengan DPR membahas bahwa alokasi subsidi yang 152 triliun nggak bakalan cukup. Kalau kita mengikuti undang-undang APBN yang awal, maka BBM harus naik mungkin sampai 2 kali lipat. Maka pemerintah menyampaikan ke DPR, kita harus menahan kenaikan ini, subsidinya dinaikkan agar rakyat tidak terguncang oleh kenaikan yang luar biasa. Itulah yang kita sebut APBN sebagai shock absorber. Harganya berapa shock absorber ini? Subsidi itu mencapai 555 triliun. Kalian barangkali nggak bisa membayangkan 555 triliun, tapi saya akan berikan contoh. LPDP yang bisa nyekolahin suami harapan tadi, 35.000 orang kita sekolahkan, lebih dari hampir 18.000 alumni LPDP. LPDP itu seluruh dana